ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kaifa halukum? Bikhair. Jawabnya bikhair ya. Bikhairin, alhamdulillah. Jangan lupa sandarkan kepada Allahnya ya. Alhamdulillah ya. Jangan lupa sandarkan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa mempertemukan kepada kita semuanya, dan kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, dalam momen yang terbaik, dalam suasana yang baik, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sering mendengarkan atau sering disampaikan oleh asatidzah tentang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang seseorang meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana jalan tersebut dia meniti ilmu syar'i tentunya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya yang sedang belajar tersebut untuk masuk ke dalam surga. Maka ikhwatal iman, ketahuilah perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang insya Allah menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan yang kedua, berkaitan dengan memilih teman yang baik dalam menuntut ilmu. Sedikit kita murojaah, sudah ditampilkan slide-nya? Oke, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit kita mengulur ya ke belakang sedikit berkaitan dengan memilih teman sebagaimana disebutkan oleh Syekh ya Al-Ma'qidu Tsani Asyar. Prinsip yang ke-12 adalah intikhabus suhbatis shalihah, yaitu memilih teman yang baik. Ingat, teman yang baik itu bukan hanya ketika keseharian saja, tetapi menuntut ilmu pun mencari teman yang baik. Karena sekali lagi tidak semua sama, dia belajar tapi niatnya itu baik ataupun semangatnya itu sama. Maka pilihlah di antara kawan-kawan yang saat ini antum duduk, ketika antum tahu bahwasannya dia adalah teman yang baik dan cocok untuk ditemani dalam menuntut ilmu, maka peganglah orang tersebut. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini izin ya, ana pakaikan slide, biasanya kan pakai kitab aslinya biar kelihatan bagus lah ya, ada dibuatin slide gitu ya. Ini pakai apa ini? Notebook LM ya. Sang penulis mengatakan hatmiyatuz zamil fi tariqil ilm, yaitu penting ya seseorang memiliki teman. Ingat ya, penting memilih teman dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Orang yang saat ini sedang belajar, maka hendaknya dia memilih teman itu suatu yang wajib hukumnya. Memilih teman itu hukumnya wajib. Wala yumkin li talibil ilmi an yasira wahdah. Karena nggak mungkin ketika dia belajar itu sendiri. Pastinya ketika dia belajar menuntut ilmu, dia membutuhkan yang lainnya. Bal yahtaju ila mu'asyarati ghairihi minatulab. Karena sejatinya ketika dia belajar itu juga membutuhkan aktivitas interaksi dengan temannya. Membutuhkan interaksi dengan temannya. Limadza hadhil mu'asyarah? Kenapa kita butuh interaksi dengan teman? Maka di sini ada jawabannya, setidaknya ada 3 jawaban yang disebutkan dalam kitabnya. Yang pertama, jawabannya adalah tu'inu ala tahsilil ilm. Menolong teman ataupun teman yang baik itu akan menolong seseorang dalam mendapatkan ilmu. Itu jawaban yang pertama. Jadi menolong seseorang atau menolong teman agar mendapatkan ilmu.
Maksudnya apa? Contohnya, sebagaimana anak-anak sampaikan di pertemuan sebelumnya, terkadang ketika kita belajar di kuliah atau ketika kita belajar di majelis ilmu, ada di antara kita mungkin ada yang ingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Ketika dia meninggalkan majelis, sementara itu hanya yasir, sebentar, ada beberapa ilmu-ilmu yang dimana dia kelewat, maka kita dalam keadaan seperti itu tidak mungkin kita sendirian. Kita membutuhkan teman untuk mendapatkan ilmu. Makanya ketika selesai hajatnya dari kamar mandi atau dan sebagainya, dia untuk menyempurnakan ilmunya, dia akan bertanya kepada siapa? Kepada kawannya. Tadi kayaknya anak ke hammam tadi ada yang ketinggalan tadi. Ustadz tadi ngomong apa? Ataupun tadi ada poin-poin penting apa tadi? Nah, seperti itu. Itu dia. Pentingnya memilih teman yang baik, yang satu sefrekuensi dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kenapa kita harus mempunyai teman yang baik dalam menuntut ilmu? Yaitu adalah tadfa'u ilal ijtihadi fi talabihi. Itu untuk mendongkrak semangat dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, misalkan, izin Ustadz Hamzah, misalkan. Ketika Ustadz Hamzah sedang futur, misalkan, ternyata ada Ustadz Randy datang. Ayo Ustadz Hamzah semangat. Misalkan, ayo Ustadz. Nah, ketika dia punya teman yang baik, maka setidaknya Ustadz Hamzah ini akan semangat. Oh ya, siap. Nah, itu kan. Akhirnya dia berangkat. Coba kalau seandainya beliau tidak punya teman, ketika dia sedang malas, kira-kira dia akan belajar gak kira-kira? Tidak. Makanya pentingnya seseorang memiliki teman. Kenapa? Karena untuk mendongkrak semangat. Seperti itu. Atau misalkan, siapa nih? Ustadz Rian misalkan ya. Kenal semua nih Ustadz Rian nih. Misalkan Ustadz Rian sedang nyatet. Ternyata catatannya itu kurang lengkap. Wah, jadi malas. Akhirnya apa? Melihat catatannya Ustadz Rahmat misalkan. Wah Ustadz, antum kayak lebih ini Ustadz. Lebih lengkap catatannya. Nah, jadi semangat lagi dia. Nah, itulah gunanya memiliki teman sefrekuensi dalam menuntut ilmu. Gunanya untuk apa? Mendongkrak semangat ikhwatal iman. Makanya lawannya apabila antum ingin menuntut ilmu tetapi antum berteman dengan orang yang tidak sefrekuensi, antum setidaknya akan sama-sama dengan dia. Paham sampai sini? Contoh misalkan, di Bogor, di Masjid Al-Barakah ini ada pengajian. Mager Nah, gitu. Antum berangkat gak? Anak enggak. Oh yaudah, aneh juga enggak deh kalau gitu. Kayak gitu ada gak? Ada orang kayak gitu. Nah itu dia, orang kayak begini itu salah berteman. Makanya kalau antum sudah bagus nih, punya bi'ah bagus, antum pilih lagi. Pilih yang dimana dia itu benar-benar semangat menuntut ilmunya itu sama. Jangan justru yang di bawah. Seperti itu ya. Jadi yang kedua ada untuk mendongkrak semangat. Adapun yang ketiga, adalah beliau mengatakan tadammun bulughul maksud. Nah ini salah harokatnya ya. Yaitu untuk seseorang mencapai kepada tujuannya. Contoh, ada seseorang ketika belajar itu hanya sekedar ngaji. Betul nggak? Ada nggak? Ada, sekedar ngaji. Udah Ustadz, yang penting anak ngaji Ustadz. Ada. Tapi ada di lain itu, orang ketika dia mengaji untuk apa? Mengajarkan kepada keluarganya. Beda dia. Tingkatannya itu beda. Seperti itu. Nah, seperti inilah juga harus berhati-hati. Makanya ketika antum mencari teman itu untuk dimana agar antum bisa sampai tujuannya antum. Bukan untuk apa? Kadar minimalnya. Justru adalah kadar puncaknya. Kayak misalkan contoh, aneh dapatkan ada beberapa kawan-kawan ketika kuliah dulu, ketika kami di Madinah gitu ya kan. Yang penting dia mengisi absensi di bangku kuliahnya. Ada nggak? Ada. Dia diterima di Madinah, tapi hanya untuk yang penting anak nggak pernah goib, yang penting anak lulus. Ada nggak? Ada. Dia akhirnya apa? Orang yang seperti ini dia terluputkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Akhirnya apa? Dia ketika habis kuliah, yaudah. Kalau orang Betawi bilang ngejedok di kamar. Orang Betawi bilang apa bahasa Indonesia itu? Ya ibaratnya diem, dia nggak ada aktivitas yang lain. Orang kalau misalkan dia mempunyai cita-cita yang tinggi, wah anak target harus punya misalkan hafalan setiap semester 250 hadis seperti Ustadz Randy misalkan. Ataupun hafal Bulughul Maram seperti Ustadz Rian misalkan, Masya Allah. Dan sebagainya gitu kan. Nah ketika dia punya target yang tinggi, dia punya teman sama sefrekuensi, dia akan membantu untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Misalkan contoh, habis kuliah, selesai, yuk ke Masjid Nabawi, yuk ikut halakoh lagi, ikut kajian lagi, dengerin Syekh Abdul Muhsin Abbad, dengerin mufti, dengerin nasihatnya. Setelah itu apa? Setoran lagi hafalan, ikutin mutun dan sebagainya. Itu dia untuk mendapatkan cita-citanya. Itu dia. Jadi yang ketiga adalah
tujuannya mempunyai teman itu untuk merealisasikan ataupun mencapai tujuannya. Jangan hanya sekedar belajar. Jadi ikhwatal iman, dari sini juga kita mendapatkan informasi bahwasannya ketika antum belajar jangan hanya sekedar yang penting ngaji, tapi niatkanlah yang lainnya lebih daripada itu. Yaitu apa? Yaitu untuk bisa mengajarkan kepada yang lainnya, untuk mengajarkan kepada anak-anak. Atau kalau seandainya orang tua kita belum hijrah, nah kita niatkan ilmu ini untuk menyampaikan kepada orang tua kita. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ngaji. Jadi kalau ditanya, wah anak udah ngaji di sini, anak udah ngaji di Ustadz Fulan. Apa hasilnya? Kagak ada hasilnya. Maka ikhwatul iman, itulah sebab kita harus memilih teman yang baik dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan al-atharul amik lil khalil. Karena ikhwatul iman, pengaruh yang paling terbesar dalam menuntut ilmu itu bukan apa? Bukan guru rata-rata. Yang rata-rata yang mempengaruhi besar untuk menuntut ilmu itu adalah kebanyakan itu temannya. Kalau seandainya teman-temannya dia biasa saja, ya dia juga akan biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada targetnya. Tapi kalau seandainya dia berteman, wah, misalkan contoh, Ustadz Hamzah berteman dengan Ustadz Randy misalkan. Tadi ya. Ustadz Randy ini, Masya Allah, dia IPK-nya tinggi. Wah, Ustadz Hamzah ini pengen mengejar. Wah, anak harus bisa kayak Ustadz Randy. Karena apa? Setiap semester IPK-nya 5 terus. Kalau di Saudi itu paling besar itu 5. Kalau di Indonesia 4 ya. Kalau di Saudi itu 5. Oh, anak harus kayak Ustadz Randy. Akhirnya apa? Akhirnya Ustadz Hamzah sepantaran, selevel jadinya. Kalau seandainya dia mempunyai pacuan teman yang tinggi. Karena sejatinya teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Maka saat ini duduk-duduk, cek lagi nih kanan kirinya. Selama ini tepat nggak nih teman ana nih atau bukan nih untuk menuntut ilmu? Atau hanya sekedar teman canda ada atau teman dan sebagainya. Maka cari yang benar-benar dia menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, la yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Karena sejatinya seseorang itu tidak layak di mana dia punya cita-cita tinggi, kata syekhnya, kecuali dia memiliki teman yang baik dulu agar menolong orang tersebut. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan balighan. Karena sejatinya teman sejati adalah dia yang akan mempengaruhi besar dalam proses kesuksesan dalam menuntut ilmunya. Nah, perkataan yang tadi disebutkan di atas itu ternyata diambil dari dalil sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Karena seseorang itu tergantung agama teman-temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah SAW. Ini wasiat Nabi nih. Nih dengerin wasiat Nabi. Maka hendaknya kalian perhatikan kepada siapa kalian berteman. Kata Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi penting banget nih. Kita kalau misalkan pengen menuntut ilmu itu kita harus benar-benar selektif dalam menuntut ilmu. Ya kalau insya Allah kalau temannya seperti Ustadz Randy, Ustadz Hamzah, sama Ustadz Rian ya insya Allah lah. Gitu kan? Tapi kalau teman yang tidak bagus, jangan ditemanin. Seperti siapa? Kayak fulan misalkan seperti itu. Jangan ditemenin. Atau kita tahu bahwasannya teman ini bahkan ketika kita melakukan ketaatan dia tidak suka. Atau bahkan ketika diajak ketaatan, nanti aja deh. Nah, ini ciri-ciri teman-teman yang kagak bener. Seperti itu. Maka hati-hati. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini ya mohon maaf ini bukan saya yang buat tapi dari itunya ya. Dari sananya ya. Asy-Syaikh mengatakan at-ta'thir bainal ashab yatajawazul masmu' wal mahsus. Karena sejatinya pertemanan itu terkadang dia melebihi dari sensitivitas. Terkadang temen itu bisa lebih dari sensitivitas. Betul atau tidak? Betul. Contoh gini. Pernah nggak antum merasakan ketika antum bertemu dengan teman antum itu kayaknya lebih senang dibandingkan antum bertemu dengan adik, dengan kakak antum? Pernah nggak? Itu dia. Menandakan bahwasannya
teman itu mempunyai pengaruh yang tinggi kepada seseorang. Makanya Syekh mengatakan gitu. Karena sejatinya teman itu terkadang mempunyai lebih sensitivitasnya. Terkadang ya mohon maaf ya, kita bertemu, ya contoh lah. Terkadang ya kita yang sudah menikah, ada waktu di mana fase-fase ketika kita bersama istri ya dengan anak itu bosan. Tapi ketika bertemu dengan kawan, gimana? Wah seneng banget, ahlan, ahlan, gitu kan. Kayak bekhair ente, ayo kita main, ayo kita apa, lebih senang. Seperti itu. Ya. Nah, maka ini penting kata Syekhnya. Ya. Karena hati-hati kata Syekhnya. Ingat ya, ini beliau mengutip perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani. Karena ada perkataan ulama, yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, laisal i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhar ilaih. Apa artinya? Karena sejatinya pengaruh teman itu bukan hanya dari ucapan dan perbuatannya saja. Terkadang teman itu cuma dari pandangan aja itu kita sudah pengaruh. Betul nggak? Contoh, nanti kita lihat setelah kita selesai kajian, ketika ada kawan-kawan misalkan yang sholat sunnah, aslinya dia malas. Ternyata dilihat ada teman yang sholat. Ketika dia melihat, wah kayaknya Anda mau sholat. Ngerti gak? Nah itu dia, teman tuh sampai segitunya. Karena cuma melihat aja itu sampai kita bisa pengaruh. Contoh misalkan, ya, padahal temannya ini dia nggak pernah lakukanlah seperti ini. Atau apa namanya, ayo kita perbuatin seperti ini. Enggak, tetapi cuma karena ngelihat akhirnya kita ikut-ikutan. Betul gak? Iya, kebanyakan seperti itu. Cuman karena pandangan, bahkan saking sensitivitasnya dalam pertemanan. Cuman lihat terpengaruh, lihat pengaruh. Sebagai contoh ikhwatal iman, biar antum semakin paham. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang tidak mengetahui Abdurrahman bin Auf? Dia termasuk sahabat yang kaya raya. Disebutkan ikhwatal iman, Abdurrahman bin Auf itu dahulu ketika sebelum hijrah ya, fase sebelum hijrah, Abdurrahman bin Auf itu memiliki sahib, konco kental, yang dimana perkoncoannya ini, pertemanannya ini bukan karena penuntut ilmu, tetapi karena apa? Karena bisnis. Siapa teman bisnisnya? Sebelum hijrah, bukan setelah hijrah ya, sebelum hijrah. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah siapa Ikhwan? Dia adalah majikannya Bilal, lah ya. Majikannya para sahabat yang lainnya. Yang dimana kita tahu kan, yang dimana Bilal ini dia pernah dalam riwayat ketika sebelum hijrah itu, ketika di Mekah itu diputar di di kota Mekah sampai disundut pakai kayak tapak kuda itu sampai diperintahkan untuk pindah agama. Kemudian Bilal mengatakan ahad. Ingat ya kisah itu? Ya. Ingat, nah ketika dia Abdurrahman bin Auf ya dengan Umayyah bin Khalaf itu berteman, ketika Islam datang, maka pertemanan ini itu diubah menjadi pertemanan karena Allah. Maksudnya apa? Perhatikan. Ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah dan perang yang pertama itu pecah, yaitu namanya perang apa? Perang yang pertama kali dalam Islam. Perang apa? Perang Badar. Yang dimana kaum muslimin berjumlah 300 berapa? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14. Intinya 311-an. Sementara melawan kafir Quraisy Mekah. Berapa orang? 1000. Berarti harusnya satu orang melawan 3 kurang lebih. Seperti itu. 3 atau 4 lah. 3 lah. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kaum muslimin menang atau kalah di perang Badar? Menang. Dengan itulah ikhwatal iman, semua kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Di antaranya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Tahu nggak apa ghanimah apa yang didapatkan Abdurrahman bin Auf? Umayyah bin Khalaf. Bayangkan, yang aslinya dia berteman karena dunia, tapi Islam datang merubah skema itu. Berteman itu harus karena Allah, ketaatan kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf menangkap Umayyah. Bahkan bukan hanya Umayyah saja yang ditangkap, anak-anaknya itu ditangkap. Subhanallah. Suatu ketika ikhwatal iman, nah intinya selesai sebenarnya pertemuan itu. Cuman ada kisah yang menarik setelah itu, yang dimana Abdurrahman bin Auf ya ketika mendapatkan Umayyah bin Khalaf ini dapat tawanan, niatnya untuk
dijual. Kan kita tahu ya, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, dia tidak membawa apa. Ingat ya, yang dimana Abdurrahman ini sampai ditawarkan oleh sahabat yang lainnya, Mu'adz bin Rabi'ah singkatannya. Yang dimana apakah engkau mau kebun nanti akan saya berikan kepada engkau, atau istri engkau mau nanti ceraikan, nanti masa iddahnya selesai buat engkau. Ingat ya penawaran itu? Ada kan ya? Nah, intinya ketika Abdurrahman bin Auf ini beliau mendapatkan Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah itu tidak terima. Kenapa? Karena dahulu ketika masa di Mekah, Bilal itu diapakan? Ditindas, dipukul dan sebagainya. Sampai mengatakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, "Mana jautu in naja." Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Maksudnya apa? Ya kalau seandainya dia masih hidup, saya enggak selamat. Ya dibunuh aja. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf karena ya dia membutuhkan harta. Karena dia ketika hijrah itu membutuhkan harta. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf ini menyuruh untuk Umayyah untuk lari. Maksudnya dalam arti diamankan ghanimahnya. Ya. Suatu ketika ya, karena kita tahu ya dalam suatu riwayat intinya Umayyah bin Khalaf itu dia gemuk, ya, dia itu gemuk, sedikit gemuk. Akhirnya Bilal itu nggak terima, menyampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, ya ma'syarul ansar wal muhajirin, bahwasannya ada ra'sul kufur, ada gembongnya kekafiran. Siapa? Akhirnya semua para sahabat mencoba untuk mendekati. Wah, akhirnya Abdurrahman untuk menahan-nahan. Ketika di akhir cerita itu intinya sudah ditutup biar nggak ketahuan, ternyata terbunuh juga. Kata Abdurrahman bin Auf bilang, Bilal, kalau bahasanya kita orang Betawi gitu, Bilal, baju perang kagak dapat, gitu kan, nggak tombak kagak dapat, ini dibunuh pula, jadi nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Nah intinya ini adalah pertemanan karena Allah. Jadi akhirnya apa? Abdurrahman ini ikhlas juga kepada Bilal bin Rabah. Cuman ada ucapan yang menarik setelah itu aja. Jadi intinya apa? Semua kalau seandainya kalau pertemanan dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala itu semua itu akan baik-baik saja. Apalagi dalam menuntut ilmu, ikhwatal iman. Jelas ya? Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dikit lagi ikhwatal iman. Yang berikutnya, nah ini dia. Ini slide yang kelima ya. 2 slide lagi. Dawafi al-mu'asyarah ats-tsalatsah. Beliau mengatakan karena sejatinya pertemanan itu lahir ada tiga ini nih. Pertemanan itu lahir itu disebabkan karena 3 sebab, kata syekhnya. Karena tiga sebab. Beliau mengatakan tuqadul mu'asyarah bainan nasi ala ahadi tsalatsa matalib kama dzakara Syekh Muhammad Al-Hadir bin Husain fi Rasail Islah. Karena sejatinya pertemanan itu dia akan muncul disebabkan itu karena 3. Yang pertama adalah al-fadilah. Apa artinya fadilah? Fadilah. Karena ada keutamaan, karena ada kebaikan, atau bahasanya karena ada agamanya, karena kebaikan. Seperti itu. Al-ghayah hiya fir riqi bil akhlaqi wad din. Yang dimana tentunya al-fadilah di sini adalah karena agamanya. Betul ya? Oke. Yang kedua, sejatinya pertemanan itu terjadi, itu yang kedua dikatakan manfaat, karena ada manfaatnya. Betul atau tidak? Iya. Karena ana berteman sama antum itu karena ada manfaatnya. Mungkin disebabkan karena bisa jadi engkau menghasilkan uang, maka saya berteman. Betul atau tidak? Iya. Makanya betul lah kata syekhnya ini. Jadi timbulnya pertemanan itu karena ada 3. Yang pertama karena agama, karena fadilah. Yang kedua itu karena ada manfaatnya. Ini orang ada manfaatnya, ada temenin lah. Jelas ya? Seperti itu. Yang ketiga, yaitu al-ladzah. Karena ada kelezatan dengan dia. Kelezatan tahu maksudnya apa? Mungkin kalau Anda lihat syarahnya itu bisa jadi disebabkan karena ada yang sama dengan antum. Contoh, sama-sama hobinya mancing. Ada kelezatan nggak? Ada. Gitu kan? Atau sama-sama satu grup goes, sama nggak? Sama. Nah itu dia, karena ada kenikmatan di situ. Jadi sejatinya pertemanan itu disebabkan karena 3. Entah itu karena agamanya, karena fadilah, atau karena ada manfaat. Anak berteman ente, anak kayaknya harus berteman ya dia nih, karena dia kuncinya nih sama manajer, gitu kan? Karena harus berteman nih. Kalau nggak nanti bahaya nih. Orangnya kayak gini nih, lemes dan sebagainya nih, harus berteman sama dia nih. Atau yang ketiga, karena ada kelezatan. Karena itu dia, satu komunitas, betul ya? Karena pecinta memelihara ayam jago misalkan. Pecinta
alam atau pecinta goes. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang dicek. Antum berteman apa di antara tiga ini yang mana nih? Agamanya, manfaatnya, atau karena kelezatannya? Dicek. Saat ini dicek. Mulai sekarang nih. Setelah ini antum cek. Ah, ini kayaknya sama ente karena kelezatan kayaknya deh. Karena ente sama-sama jago main bola, ane mau teman sama ente dah. Jelas ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ternyata yang diperintahkan, nah itu dia. Yang diperintahkan adalah ikhwatul iman, seseorang dia berteman harus karena agamanya. Jadi ikhwatul iman, kita mengambil kesimpulan bahwasannya dari sini Islam, syariat itu tidak menutup secara sempurna atau menutup ya secara keseluruhan berteman dengan yang selain agama. Boleh nggak ditemenin? Boleh. Contoh misalkan Nabi Muhammad SAW mempunyai teman dagangnya dari kalangan Yahudi. Ada nggak? Ada. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, ikhwatul iman, jangan jadikan panutan. Ketika temanan dengan dia bermanfaat sama dia, jangan seakan-akan setiap hari deketin dia terus. Udah, jangan tinggal. Antum justru banyakin teman yang karena agamanya. Ketika antum selesai bermanfaat dengan dia, urusan manfaatnya selesai, maka sekarang antum berteman dengan orang yang baik saja. Karena sejatinya seseorang itu berteman karena tiga sebab tersebut. Jelas ya? Kayak misalkan contoh, dia berteman karena satu grup pecinta goes sepeda misalkan. Masa ditemenin dari pagi sampai malam gitu kan, pecinta goes sepeda terus? Ya nggak perlu, sesuai dengan kebutuhannya saja. Tapi ingat, antum harus lebih banyak berteman dengan yang agama karena agamanya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi intinya Anda menyampaikan kepada antum, Islam itu tidak menutup pertemanan dengan non-kafir kah, dengan selain agama. Cuman harus diprioritaskan kepada apa? Kepada agamanya. Seperti itu. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nah di sini ada nasihat kurang lebih ada 4 yang setidaknya ini 4 ini di luar dari disebabkan karena 3 yang tadi. Yang dimana antum harus hindari berteman dengan orang ini. Yang pertama, beliau mengatakan Yusi Al-Allamah Ibnul Mani', ya. Ibnu Mani' memberikan nasihat dalam kitabnya Irsyadut Tullab, ya. Beliau mengatakan bahwasannya li talibil ilmi bil hadari syadid min mukhalatati asnafi tahaddumil bana. Hendaknya para penuntut ilmu dia harus menjauhi 4 teman ini nih. 4 teman ini dalam menuntut ilmu ini dihindari. Yang pertama adalah as-sufaha. Apa sufaha? Safih. Apa artinya? Hah? Orang bodoh. Atau orang, mohon maaf, orang goblok ditemenin. Jangan temenin. Biarin aja. Ya, gue usah temenin. Itu kalau diayomi silakan. Tapi kalau ditemenin tidak boleh. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan ahlil mujun wal waqahah, yaitu orang yang kagak punya malu. Orang yang gak punya malu gak usah ditemenin. Cekakak cekiki, gak punya adab. Jangan ditemenin orang seperti ini. Ini nasihat beliau. Ya, kalau antum menuntut ilmu, antum tahu ada penuntut ilmu yang suka cekakak cekiki, antum tahu ketemu teman yang lainnya itu suka gak punya malu, jangan ditemenin. Cari tuh teman yang anteng-anteng. Kayak Ustadz Hamzah, Ustadz Rian, Ustadz Randy dan sebagainya. Ini misal seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi setidaknya Anda ingin menyampaikan kepada antum, carilah teman yang benar. Cari teman yang benar. Kemudian yang ketiga, sayyi'is sum'ah. Nah, dia mempunyai kalau disebutin namanya itu jelek. Misalkan contoh ya. Misalkan siapa nih? Misalkan namanya Painten, misalkan Painten ya. Misalkan Painten ini dia terkenal dengan suka narkoba, terkenal dengan ahli maksiat, datanglah fulan. Nah, fulannya ini dia tidak melakukan narkoba, tidak melakukan zina, tidak. Tapi cuman berteman. Itu tidak boleh. Jadi berteman dengan orang seperti ini itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena akan mempengaruhi keharuman namanya. Jelas ya? Seperti itu. Misalkan contoh. Misalkan namanya Rizkon misalkan ya. Misalkan antum kenal Rizkon? Oh ya, kenal Rizkon. Ya. Iya, dia yang berteman dengan Painten itu kan. Jadi padahal dia enggak, si Rizkon ini orangnya baik, cuman karena berteman jadi jujur jadi apa? Jadi buruk. Itu enggak boleh seperti itu. Dan Islam itu melarang.
Benar-benar melarang ikhwatal iman, melarang seperti itu. Tidak boleh. Maka bertemanlah dengan yang baik-baik saja. Yang terakhir ikhwatal iman yaitu adalah al-aghbiya wal balada, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal atau orang yang kasar. Jelas ya? Orang itu yang kalem-kalem gitu kan, nemenin gitu. Ya. Jangan temenin orang-orang yang kasar gitu kan, jangan kayak gitu. Cari teman yang baik. Kenapa? Karena ketika antum berteman dengan orang yang baik atau orang yang lembut, bisa jadi antum akan ketularan lembutnya. Seperti itu. Oke, ikhwan, yang terakhir adalah ringkasan dari apa yang disampaikan fi tariqil ilm, dalam jalan menuntut ilmu, zamiluka huwa unwanuk. Beliau mengatakan bahwasannya sejatinya teman itu adalah alamat engkau. Beliau mengatakan, in salimta ini salah lagi ini tulisannya. Zamilika minal gawail ka'adhamin naf'an fi wusulika ila maqsudika. Karena sejatinya kalau seandainya engkau memiliki teman yang temannya ini tidak bermasalah, setidaknya engkau itu sudah selamat dalam menuntut ilmu, dan itu untuk mendapatkan, untuk merealisasikan cita-cita engkau. Tuh, beliau mengatakan, fantakhib shadiqal fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka hendaknya seseorang berteman dengan teman yang baik, ya, karena sejatinya teman yang baik akan menjadikan engkau juga baik juga, atau nama yang baik, seperti itu. Ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang Anda bisa sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita teman-teman yang baik, dan juga kita diberikan istiqomah berteman dengan yang baik, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala teman-teman yang buruk yang nantinya akan mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi adab kita, mempengaruhi semangat kita. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwatul iman, itu yang bisa sampaikan. Kita akhiri membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.